kelima, ya. Golongan yang menyimpang sudah juga ya, yang kelima? Sudah. Yang keenam, sebab penyimpangan dalam takdir. Nah, taib. Pembahasan yang ke-6. Taib, kita simpulkan dulu pembahasan kelima. Jadi golongan yang menyimpang dalam masalah takdir secara global kan ada dua, ya. Yang pertama Qadariyah An-Nufah, atau dengan diistilahkan Qadariyah. Adapun yang kedua Jabar atau Jabariyah atau Jabriyah. Nah, Al-Qadariyah An-Nufah itu ada dua golongan, ada yang ekstrim dan ada yang tidak ekstrim dari kalangan kaum Mu'tazilah. Apa bedanya yang ekstrim dengan yang tidak ekstrim? Kalau yang ekstrim itu mengingkari seluruh rukun takdir, mengingkari ilmu Allah, mengingkari al-kitabah, mengingkari al-masyiah, ya, kehendak Allah atas apa yang terjadi pada makhluknya, dan juga mengingkari penciptaan. Adapun yang tidak ekstrim, dia menetapkan dua rukun pertama, al-ilmu dan al-kitabah, namun mengingkari al-masyiah dan al-khalq. Ya. Taib. Ingat ya ikhwan, akidah ahli sunnah wal jamaah tentang perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah. Ya. Perbuatan hamba diciptakan oleh Allah. Dan hamba yang berbuat. Berarti apa makna perbuatan hamba dinisbatkan kepada Allah, dan apa makna perbuatan hamba dinisbatkan kepada hamba itu sendiri? Ya. Jadi tolong dibedakan. Yang berbuat adalah secara hakiki hamba, baik dalam urusan ketaatan ataupun kemaksiatan. Seorang hamba yang sholat, ya, yang hakikat melakukan sholat siapa? Hamba. Namun yang menciptakan adanya hamba berbuat sholat adalah Allah. Sama halnya yang berzina. Yang berzina adalah hamba secara hakikat yang menciptakan. Adapun yang menciptakan perbuatan hamba tersebut berzina, dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dinisbatkan kepada Allah itu, perbuatan hamba yang dinisbatkan kepada Allah adalah pentakdirannya. Adapun yang dinisbatkan kepada hamba, perbuatan hamba itu apanya? Kejadiannya, ya, atau aksinya. Jangan sampai ketika hamba sholat, yang sholat katanya Allah. Jangan sampai ketika hamba berzina, yang berzina Allah. Jangan sampai. Dan inilah akidahnya Jabariyah. Jadi kalau Jabariyah, yang disandarkan kepada Allah itu ya takdirnya, ya juga aksinya. Jelas Jabariyah. Lawan dari Jabariyah adalah Qadariyah tadi, bahwa yang menciptakan perbuatan hamba, aksinya dan juga takdirnya adalah hamba. Allah tidak ikut campur dalam perbuatan hamba. Jadi dua-duanya sesat. Baik yang menyandarkan pentakdiran perbuatan hamba dan juga yang melakukan aksi hamba adalah hamba itu sendiri sebagaimana akidah Qadariyah, atau yang mengatakan pentakdirannya perbuatan hamba dan aksinya perbuatan hamba adalah Allah sebagaimana akidah Jabriyah, dua-duanya sesat. Maka yang benar ahli sunnah yang tengah-tengah. Yang dinisbatkan kepada hamba, perbuatan hamba itu dinisbatkan kepada hamba apa? Aksinya. Ya. Atau perbuatan hamba itu sendiri. Adapun yang dinisbatkan kepada Allah adalah pentakdiran. Ya. Taib. Nah, jadi dua golongan yang menyimpang. Nah, sebab penyimpangan dalam takdir yang keenam sekarang. Sebab penyimpangan dalam takdir, ya kawan, disebutkan oleh para ulama minimal ada 4. Ya. Ini dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Syekh ketika mensyarah Aqidah Tahawiyah. Jadi penyimpangan manusia terhadap takdir atau dalam masalah takdir ada 4 poin. Yang pertama, menyamakan antara perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Ya.
menyamakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk, sehingga mereka ingkari itu, bahwa yang namanya keburukan-keburukan Allah yang menciptakan, itu mereka ingkari. Karena katanya tidak mungkin Allah berbuat keburukan. Ya, karena mereka telah menyerupakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Ya. Padahal jelas berbeda. Allah ketika menciptakan keburukan ada hikmah di balik itu. Ya. Kemudian yang kedua, di antara kesesatan sebab penyimpangan adalah tidak membedakan antara iradah Allah secara syar'iyah dan iradah Allah secara kauniyah. Ya. Kalau kita kan dibedakan, iradah Allah ada dua, ada iradah kauniyah, yang mana kalau secara kauniyah, ikhwan, Allah menghendaki adanya iblis, adanya kekafiran. Secara kauniyah, adanya orang yang rusak, berzina dan semisal. Tapi secara syar'iyah Allah tidak menghendaki adanya iblis. Ya. Maka akidah qadariyah tentang takdir seperti mengingkari, ya, bahwa yang ketika hamba berbuat kemaksiatan itu katanya Allah tidak ikut campur, karena tidak mungkin Allah berbuat menghendaki keburukan. Jadi mereka tidak membagi iradah Allah kepada kauniyah dan syar'iyah. Ya. Maka kita katakan, kalau antum ditanya apakah Allah menghendaki adanya iblis, jawabannya iya secara kauni pentakdiran. Tapi secara syar'i Allah menghendaki tidak? Tidak. Karena Allah tidak suka yang namanya kerusakan, keburukan, kekufuran, iblis, maksiat. Allah tidak suka. Maka bahasa lainnya, iradah syariah itu adalah al-hub, kecintaan. Bahasa lain supaya antum gampang. Allah tidak menyukai. Itu maknanya iradah syariah. Ya. Tapi kalau secara kauni Allah menghendaki adanya iblis. Kenapa kok Allah menghendaki adanya iblis padahal tidak cinta, tidak suka? Ikhwan, karena yang Allah sukai adalah hikmah di balik adanya iblis. Jadi kalau adanya iblis itu bukan, nanti akan kita bahas di pembahasan, yakni perbedaan iradah kauniyah dan syariah. Jadi kalau iradah kauniyah, Allah mencintainya itu adalah bukan pada zatnya, tapi pada hikmah di balik itu. Tapi kalau iradah syariah, Allah cinta pada zatnya. Makanya kalau antum ditanya misalnya, adanya Nabi Muhammad ini iradah Allah secara kauni atau secara syar'i? Ya secara dua-duanya. Secara kauni terjadi adanya Nabi Muhammad, secara syar'i pun Allah apa? Cinta. Adanya Nabi Muhammad, orang-orang beriman, para sahabat. Adapun adanya iblis, Allah kehendaki secara syar'i atau kauni atau dua-duanya? Kauni saja. Adapun secara syar'i Allah tidak menghendaki. Jelas ya, nanti akan kita bahas di pembahasan apa? Perbedaan antara iradah syariah dan iradah kauniyah. Kemudian yang ketiga, sebab penyimpangan dalam masalah takdir adalah menjadikan akal sebagai standar untuk penetapan baik buruk terhadap sesuatu dalam takbih, ya. Yani standar baik buruk itu patokannya akal. Ini keliru. Yani secara akal perbuatan ini buruk. Secara akal, sehingga mereka menolak perbuatan Allah menciptakan, yakni perbuatan manusia yang berbuat maksiat. Ya. Baik. Dan yang keempat terakhir, seperti tadi di awal disebutkan oleh Imam Ahmad, mempertanyakan perbuatan Allah. Harusnya kita nih tunduk patuh saja. Kenapa Allah menciptakan ini dan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menciptakan iblis? Kenapa Allah menciptakan orang kafir? Ya. Maka mempertanyakan perbuatan Allah dan tidak menerima kehendak Allah, ini sebab penyimpangan dalam masalah takdir. Makanya kata Syekhul Islam, wa aslu dhalalil khalqi min kulli firqatin, dan pokok atau pangkal pokok kesesatan setiap firqah sesat
Di antaranya al-khawd fi fi'lil ilahi bi'illatin. Dia al-khawd fi fi'lil ilah bi'illatin. Dia ikut campur bertanya terhadap perbuatan Allah. Apa sebabnya? Kenapa? Terhadap perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Nah, pembahasan ketujuh sekarang pembagian iradah jemaah. Tadi sudah kita singgung ya. Bahwa iradah Allah terbagi dua. Yaitu apa? Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Kalau kita ingin bedakan ya antara lafad iradah dengan lafad masyiah, itu sama-sama maknanya kehendak. Tapi ketika kita ingin bedakan, ayul ikhwazakumullah, perbedaannya adalah kan ada istilah iradah, ada istilah masyiah. Artinya secara terjemahan sama, yaitu apa? Kehendak. Tapi kalau kita ingin bedakan, masyiah itu biasanya diartikan kepada kehendak secara kauni. Itu disebut masyiah. Ya. Adapun kehendak dengan arti iradah, ya, iradah itu biasanya dikaitkan dengan iradah atau kehendak yang syariah. Jadi kalau antum ditanya apa bedanya masyiah dengan iradah? Kalau masyiah urusannya dengan kauniyah, kalau iradah urusannya dengan syariah. Kalau kita ingin bedakan. Tapi kalau tidak masalah. Terkadang disebut masyiah, terkadang disebut iradah. Jelas ya? Jadi iradah ya masyiah, masyiah ya iradah. Tapi kalau kita ingin bedakan, dari sisi mana bedanya? Masyiah kaitan dengan kauniyah, kalau iradah kaitan dengan syar'iyah. Jadi iradah Allah ada berapa? Dua, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Contoh di dalam Quran Allah berfirman tentang iradah syar'iyah dulu. Ya Allah berfirman, wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah berkehendak, yuridu iradah di sini, untuk menerima taubat kalian. Ini iradah dalam ayat ini adalah kauniyah atau syar'iyah maksud. Cara untuk menilainya ini syar'iyah atau kauniyah ya kawan. Kalau kauniyah itu kan pentakdiran, penciptaan. Ya. Kalau iradah syar'iyah itu adalah maknanya kecintaan. Jelas ya? Nah makanya masukkan terjemahan cinta atau penciptaan. Mana yang pas? Kalau kita ingin tahu ini iradah apa maknanya? Wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah berkehendak untuk menerima tobat kalian. Masukkan terjemahan tadi. Menciptakan atau mencintai. Mana yang pas di sini? Mencintai. Allah mencintai, Allah menyukai. Maka di sini iradah syar'iyah. Contoh, yuridullahu bikumul yusra. Yuridullahu bikumul yusra. Ya Allah menghendaki kalian kemudahan. Apa di sini? Allah menyukai kalian ada di atas kemudahan. Berarti ini iradah apa namanya? Syar'iyah. Jelas ya? Taib. Jadi iradah kauniyah, kehendak Allah berkaitan tentang pentakdiran penciptaan. Adapun iradah syariah kaitan dengan kehendak Allah yang Allah cintai, Allah sukai. Makanya terkadang kalau secara syar'i Allah tidak suka, tapi secara kauni Allah kehendaki. Secara syar'i Allah tidak kehendaki. Adanya kekafiran, adanya iblis, tapi secara kauni Allah menghendaki. Karena apa? Karena ada hikmah di balik itu. Contoh misalnya cuma ada orang yang sakit di mana penyakitnya harus membuat menjalar di tubuhnya sehingga harus diamputasi misalnya. Ya. Taib. Mengamputasi itu tidak suka karena akan cacat. Tapi dia harus dilakukan karena ada hikmah di balik itu, yaitu kesembuhan. Ibarat itu antara iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah. Ya. Nah sekarang perbedaan iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah ini yang harus kita pahami dengan benar insyaallah. Perbedaan pertama kawan. Iradah syar'iyah
terjadi pada hal-hal yang dicintai saja oleh Allah. Iradah syariah terjadi pada hal-hal yang dicintai saja oleh Allah. Seperti keimanan, ketakwaan, amal saleh, ibadah-ibadah. Ya. Sementara iradah kauniyah terjadi pada apa, ikhwan? Pada perkara yang dicintai dan juga termasuk yang tidak dicintai oleh Allah. Kalau iradah kauniyah. Ya. Karena yang namanya pentakdiran itu ada yang baik, ada yang buruk. Kekafiran takdir, keimanan juga takdir, ada yang baik, ada yang buruk. Dan harus terjadi. Makanya ikhwan, nanti akan ada perbedaan berikut bahwa kalau iradah kauniyah itu pasti terjadi. Kehendak Allah yang tidak mau tidak pasti harus terjadi. Tapi kalau iradah syariah tidak harus terjadi. Kadang-kadang Allah menghendaki sesuatu tapi tidak harus terjadi. Itu iradah syariah. Tapi iradah kauniyah pasti terjadi. Makanya dalam akhir di surah Yasin apa kata Allah? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ini iradah apa? Maksudnya yang harus kun fayakun. Iradah apa? Kauni, pentakdiran, penciptaan. Kalau Allah menghendaki menciptakan iblis, jadi maka jadi. Allah ingin ciptakan Nabi Muhammad, jadi maka jadi. Ya. Tapi kalau iradah syariah, Allah menghendaki manusia semuanya beriman, tapi kan tidak semuanya beriman. Tapi Allah menghendaki tidak semua manusia beriman kepada Allah. Allah menghendaki, Allah mencintai, tapi tidak harus terjadi semuanya beriman. Allah menghendaki seluruh masyarakat Surabaya ini beriman semuanya kepada Allah, tapi ternyata tidak harus semuanya beriman. Ada yang tidak beriman, bahkan banyak yang tidak beriman. Taib, itu perbedaan pertama. Apa perbedaan pertama tadi? Iradah syariah terjadi pada hal yang dicintai saja. Adapun iradah kauniyah terjadi pada yang dicintai dan yang tidak dicintai. Makanya adanya iblis hanya satu iradah saja Allah. Iradah apa? Kauniyah. Tapi adanya Nabi Muhammad, adanya Abu Bakar, adanya orang-orang beriman, dua iradah sekaligus. Ya secara kauni terjadi, ya secara syar'i pun Allah mencintai. Ya. Yang kedua, iradah syariah yang kedua, jadi sudah kita singgung. Iradah syariah kadang terjadi, kadang tidak. Kalau iradah syariah, kehendak Allah secara syariat, secara syariah, kadang terjadi, kadang tidak. Tapi iradah kauni pasti terjadi karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Jangan sampai iradah kauni ada yang enggak terjadi. Misalnya Allah menghendaki mau menciptakan sesuatu tapi Allahnya enggak mampu. Oh, enggak mungkin. Jadi kalau iradah syariah kadang terjadi, kadang tidak, yani tidak harus pasti terjadi, ya. Adapun iradah kauniyah pasti terjadi. Dalilnya tadi di akhir surah Yasin. Ya. Yang ke berapa? 3 perbedaan iradah Allah antara kauniyah dengan syariah. Yang ketiga perbedaannya, iradah kauniyah maksudatun, iradah kauniyah ya, maksudatun bi ghairiha. Iradah kauniyah itu dimaksudkan untuk selainnya. Adapun iradah syariah maksudatun bi dzatiha. Adapun iradah syariah yang Allah maksudkan pada zatnya. Ya. Allah menciptakan iblis, yang Allah maksudkan itu bukan iblisnya tapi hikmah di balik penciptaan iblis. Tapi ketika Allah menciptakan Nabi Muhammad, ya, menciptakan orang bertakwa, yang dimaksudkan pada zatnya. Oleh karenanya, ya, oleh karenanya Allah menciptakan yang jelek-jelek padahal Allah tidak suka, bukan itunya yang Allah maksud. Padahal Allah tidak suka kepada iblis, bukan iblisnya yang Allah maksud, itu maksudnya. Tapi apanya? Hikmah di balik penciptaan iblis. Apa itu hikmah di balik penciptaan iblis? Orang bertobat. Ya kan, dengan sebab iblis kan orang berbuat maksiat, lalu dia bertobat.
taubat. Taubatnya ini loh yang Allah cintai, yang Allah maksudkan. Tapi kalau Allah menciptakan Nabi Muhammad, yang Allah maksudkan ya ketakwaan, keimanan yang ada pada diri Nabi Muhammad atau orang-orang yang beriman. Ya. Jadi kita contohkan Nabi Muhammad, ya, lawannya iblis supaya ini terang perbedaannya gitu. Jadi iradah kauniyah dimaksudkan untuk selainnya. Tapi syariah yang dimaksudkan pada zatnya. Nah, kemudian iradah yang keempat perbedaannya. Iradah kauniyah itu tata'allaq bi rububiyatillah ta'ala. Iradah kauniyah berkaitan dengan rububiyah Allah. Kenapa kaitan dengan rububiyah Allah, kehendak Allah secara kauni? Karena kan kauniyah itu artinya penciptaan. Ya kan? Kalau penciptaan berarti rububiyah. Allah menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai, rububiyah. Sementara iradah syariah itu tata'allaq bi uluhiyatillah ta'ala. Berkaitannya dengan uluhiyah Allah. Ya. Yani perbuatan hamba. Apa itu uluhiyah jemaah? Atau ibadah. Ya. Yani artinya hamba beribadah kepada Allah. Maka kalau iradah syariah kaitannya dengan uluhiyah Allah. Artinya hamba yang melakukan amal-amal ketaatan beribadah. Adapun iradah kauniyah kaitan dengan pentakdiran, penciptaan. Berarti rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah kan mencintai hamba beribadah. Ya. Dan ibadah ini maknanya uluhiyah, tauhid uluhiyah. Ya. Nah, yang kelima, sudah diulang-ulang tadi. Namun antum simpulkan lagi. Pada orang taat seperti nabi-nabi, para rasul, terkumpul berapa iradah? Nah, ini perbedaannya ya. Pada orang yang taat terkumpul 2 iradah, yaitu kauniyah dan syar'iyah. Sementara pada orang-orang kafir, ya, orang-orang yang rusak, yang buruk, hanya terdapat berapa? Contohnya iblis, Fir'aun, Abu Jahal. Berapa? 1 iradah kauniyah saja. Adapun secara syariah Allah tidak menyukai. Nah, yang keberapa? Keenam. Tadi sudah kita sebutkan di awal juga, tidak apa-apa disebut lagi. Perbedaan antara iradah dan masyiah. Kalau secara terjemahan apa artinya? Secara terjemahan kehendak dua-duanya ya. Nah, cuman kalau kita ingin bedakan istilah dalam bahasa Arabnya antara iradah dengan masyiah, apa bedanya, kawan? Iradah kauniyah dinamakan juga al-masyiah. Iradah yang kauniyah dinamakan juga al-masyiah. Adapun iradah syar'iyah dinamakan dengan istilah apa? Iradah, tambahkan boleh iradah diniyah. Iradah diniyah. Saya ulangi. Istilah untuk iradah kauniyah itu, istilah lainnya adalah dengan disebutkan istilah kauniyah qadariyah. Ya, istilahnya iradah kauniyah qadariyah. Sementara iradah syar'iyah, istilah lainnya adalah iradah syar'iyah diniyah. Di masyiah sih itu nomor 7. Ulangi perbedaan yang keenam. Apa bedanya iradah dan masyiah? Iradah kauniyah disebut masyiah. Iradah syar'iyah disebut iradah. Jelas? Si ojo diniyah. Belum. Ulangi. Perbedaan iradah dengan
Masyiah ini dalam istilah bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia sama maknanya, semuanya dua-duanya disebut dengan kehendak Allah. Nah, perbedaan dalam bahasa Arabnya antara iroda dengan kata masyiah. Jelas ya? Apa bedanya? Istilah iroda yang kauniyah disebut masyiah. Adapun irodah yang syar'iyah itu disebutnya irodah. Jelas ya? Baik. Coba muter-muter, coba bingung. Baru yang ketujuh sekarang. Ya, istilah lain dari penamaan irodah syariah dan irodah kauniyah. Istilah lainnya. Jelas ya, yang ketujuh nih. Istilah untuk irodah kauniyah, istilah lainnya, apaan? Istilah lainnya untuk irodah kauniyah penyebutannya adalah irodah kauniyah qadariyah, pakai kata qadariyah. Ini irodah apa? Untuk irodah kauniyah. Adapun nama lain untuk irodah syar'iyah, antum tambahkan lafaz diniyah. Irodah syar'iyah diniyah. Itu istilah lain untuk irodah syar'iyah. Coba saya ulangi. Apa istilah lain untuk irodah kauniyah? Irodah kauniyah qadariyah. Ini pentakdiran, penciptaan. Apa istilah lain untuk irodah syar'iyah? Syar'iyah diniyah. Jelas ya kawan? Nah, sekarang ada catatan penting. Beberapa istilah lain di dalam syariat yang menggunakan nama kauni dan syar'i selain irodah. Ada istilah kauni dan syar'i. Apa contohnya? Contohnya izin. Ada izin Allah maksudnya ya. Irodah Allah ada berapa tadi? 2, kauni dan syar'i. Ternyata ada lagi dari perbuatan yang dinisbatkan kepada Allah itu juga disifati dengan kauni dan syar'i. Contohnya izin. Izin Allah ada 2, ikhwan. 1 izin kauni. Yang kedua izin syar'i. Contohnya Allah Ta'ala memberikan izin kepada para dukun. Misalnya dukun itu bisa menyembuhkan atas izin siapa? Allah. Pawang hujan bisa nolak hujan atas izin Allah. Tukang sihir bisa berhasil menyihir orang atas izin Allah. Ini izin Allah, kalau nggak dibagi begitu akan kacau. Maka izin Allah yang seperti ini izin apa namanya? Izin kauni. Ini Allah izinkan namun Allahnya membenci, tidak ridha. Allah hakikatnya tidak mengizinkan secara apa Allah nggak mengizinkan kepada para dukun? Secara syar'i Allah nggak mengizinkan. Tapi secara kauni Allah mengizinkan sembuh. Bisa menyembuhkan para dukun atas izin Allah. Coba, dukun bisa menyembuhkan, itu atas izin siapa? Bukan atas izin dukun, atas izin Allah. Kalau tanpa izin Allah nggak mungkin bisa menyembuhkan tukang-tukang sihir, pawang-pawang hujan dan semisalnya. Adapun kalau izin syar'i, ya Allah mengizinkan untuk hamba-hambanya beribadah, beriman dan semisalnya. Jelas ya? Apa contoh yang lain? Contoh yang lain amr, perintah. Ada perintah kauni, ada perintah syar'i. Ya. Ada lagi qada, ada qada syar'i dan ada qada kauni. Inilah diantara istilah lain yang menggunakan nama atau istilah kauni dan syar'i selain daripada iradah. Pembahasan nomor 8. Apa itu di situ? Nomor 8. 7. Ini salah cetak kalinya. Yang benar dhawabit. 7 dhawabit. 7 patokan atau kaedah boleh ya. 7 patokan atau kaedah dalam memahami takdir. 7 kaedah dasar dalam memahami takdir.
Yang 4 itu sudah kita bahas, yaitu apa? Al-ilmu, al-kitabah, ya, al-masyiah. Nama lain masyiah apa tadi? Al-iradah. Tapi kalau kita mau bedakan, apa bedanya tadi? Kalau masyiah kaitannya dengan kauni, kalau iradah kaitannya dengan syar'i. Yang keempat apa? Al-khalqu. Nah, berarti kurang berapa? Kalau 7? Nah, jadi kalau orang sudah memahami tingkatan yang 7 ini, insya Allah akan mudah memahami takdir, nggak bingung. Yang 4 ini sudah. Tinggal sekarang yang kelima. Syekhul Islam melengkapi yang kelima, keenam dan ketujuh. Yang kelima, ingat ikhwan, kaidahnya, hamba punya kehendak, ya, punya masyiah, punya kehendak. Hamba itu punya iradah, hamba itu. Namun kehendak hamba, iradahnya hamba, masyiahnya hamba, ya, di bawah kehendak siapa, ikhwan? Kehendak Allah. Ya. Nah, di sini kalau kita sudah paham ini, insya Allah paham tentang masalah takdir, khususnya di poin kehendak, bab tentang kehendak. Misalnya, ikhwan, Allah Subhanahu wa taala hanya menghukum, ya, atas perbuatan yang memang hamba kehendaki. Demikian pula Allah memberi ganjaran pahala atas perbuatan yang hamba kehendaki. Makanya sangat aneh ada orang yang ketika beralasan dengan takdir hanya dalam urusan maksiat saja. Kenapa dia tidak juga beralasan dengan takdir dalam urusan taat? Rata-rata orang alasan takdir itu ketika maksiat. Kenapa ente berzina? Ya sudah takdir lah. Kenapa ente mencuri? Ya takdir. Kenapa ente ngomong, kenapa takdirnya itu tidak jadi berzina gitu? Kenapa takdirnya kok jadi berzina? Padahal berzina dan tidak berzina dua-duanya takdir. Bahkan manusia ibadah kepada Allah juga karena takdir. Tapi nggak ada orang beralasan, aduh saya sudah takdir ini sholat, saya sudah takdir puasa. Harusnya kan begitu. Tapi kenapa ketidakadilan manusia beralasan dengan takdir hanya dalam urusan dosa dan maksiat saja? Maka kita katakan Allah Ta'ala, hamba punya kehendak, namun kehendak hamba di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya hamba punya kehendak mau melakukan sesuatu. Hamba punya kehendak untuk berzina. Hamba punya kehendak untuk melakukan ibadah. Ya. Dan hamba juga punya kehendak untuk menggagalkan tidak jadi berzinanya. Dan hamba juga punya kehendak untuk tidak jadi ibadahnya. Semuanya punya kehendak. Namun kehendak hamba semua di bawah kehendak Allah. Ya. Yang keenam, perbuatan Allah itu pasti memiliki hikmah, kawan. Makanya kalau Allah menciptakan iblis, kita tenang saja. Enggak usah sampai mempertanyakan kenapa. Tenang. Setiap yang Allah ciptakan, Allah perbuatan Allah, walaupun menurut kita jelek buruk, pasti apa? Ada hikmah. Maka di antara nama Allah Al-Hakim. Apa iman kita kepada nama Allah Al-Hakim? Bahwa Allah memiliki hikmah dalam perbuatan-perbuatannya. Sehingga kalau menurut kita yang akalnya pendek seperti ini, bahwa ini kok buruk, kok Allah menciptakan keburukan, kenapa Allah ciptakan orang kafir? Maka kita katakan ada hikmah, ya, di balik itu. Maka yang keenam, perbuatan Allah memiliki hikmah. Lalu yang ketujuh terakhir, tidak bertentangan antara takdir dan syariat. Ya. Ini tidak bertentangan sama sekali antara takdir dan syariat. Yani Allah Subhanahu wa taala mengirim para rasul, mengutus para rasul, menurunkan wahyu, ya. Dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan takdir. Ini tidak bertentangan. Karena justru supaya manusia tidak mendapatkan atau tidak mencari-cari hujah alasan di akhirat kelak, dengan Allah mengutus para nabi. Ya kan? Jadi misalnya begini, ada orang yang kemarin sudah saya beri contoh, orang yang mau berjalan, ya, dari Surabaya menuju Jakarta misalnya. Lalu disebutkan ada 2 jalur, ini jalur yang ini enak, yang ini tidak enak. Maka kalau ada orang masih milih jalur tidak enak lalu alasannya takdir, ini tidak bertentangan sama sekali. Ya, artinya dia telah menyelisih akalnya sendiri justru. Maka Allah telah menurunkan kitab-kitab, mengutus para nabi untuk menjelaskan ini jalan selamat, ini jalan bahaya.
Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Monggo tinggal dipilih. Maka tidak boleh dia telah memilih jalan neraka lalu alasannya takdir. Baik, boleh tidak, kemarin sudah saya bahas, boleh tidak seorang muslim atau seorang hamba beralasan dengan takdir atas maksiat? Maka jawabannya apa? Sebagaimana Nabi Adam dengan Nabi Musa berdebat. Ya. Nabi Adam dengan Nabi Musa berdebat. Apa kata Nabi Musa seolah-olah menyalahkan Nabi Adam? Bahwa engkau yang membuat kita-kita ini keluar dari surga. Gitu. Lalu apa kata Nabi Adam? Apa engkau mencela aku terhadap sesuatu yang telah Allah takdirkan? Apakah engkau mencela aku terhadap sesuatu yang telah Allah takdirkan? Apa maksudnya ditakdirkan oleh Allah terhadap Nabi Adam? Dosa makan mendekati buah yang Allah larang. Nah, boleh tidak beralasan takdir terhadap dosa dan maksiat? Kemarin sudah dibahas. Jawabannya dirinci, tidak boleh beralasan dengan takdir atas maksiat yang mau atau sedang dilakukan. Ya. Sedang berzina, kenapa berzina sekarang? Ya sudah takdirlah. Loh, ya takdirnya enggak berzina, ayo segera taubat kan itu. Ya, atau alasan takdir terhadap maksiat yang mau dilakukan. Enggak boleh. Adapun boleh beralasan dengan takdir terhadap maksiat yang apa, ikhwan? Nabi Adam yang sudah ditobati, yang sudah dia sesali, itu baru boleh. Sudah takdir ya, dulu si fulan ini dulu begini dulu, tapi sekarang sudah takdir ya jatuh kepada lembah hitam, tapi sekarang tidak lagi. Atau mungkin antum dulu sudah takdir antum dulu masuk aliran sesatnya, ikut aliran sesat selama puluh-puluh tahun, ya takdir sudah. Sekarang alhamdulillah mengenal manhaj salaf. Itu namanya beralasan dengan maksiat, takdir boleh. Tapi kenapa ente sesat sekarang? Ya sudah takdirlah, enggak apa-apa wis. Ya, enggak boleh beralasan dengan maksiat yang sedang dilakukan dengan atau terhadap takdir. Baik, pembahasan berikutnya apa? Berkata Imam Ahmad rahimahullah, misla haditsis sadiqi al-masduqi. Seperti hadis as-sadiqi al-masduq. Ini contoh hadis yang berkaitan tentang takdir. Ya. Hadis as-sadiqil masduq ini adalah hadis yang menjelaskan tentang takdir pada jemaah. Yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya, ada di hadis Arba'in Nawawi. Hadis as-sadiqul masduq, karena disebutkan di situ ada lafaz as-sadiq al-masduq. Jadi Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis, disebutkan yang berbicara as-sadiq itu Rasulullah yang benar, yang jujur, al-masduq yang dibenarkan. Itu maksudnya. Hadis as-sadiq al-masduq. Ya. Kemudian wa misla makana mislahu fil qadar, dan semisalnya hadis tentang takdir. Jadi kata Imam Ahmad, hadis-hadis tentang takdir ini walaupun kita tidak paham, maka imani saja. Ya. Dan semua hadis-hadis yang berkaitan tentang takdir, ya, wa misla hadis ru'yah, dan seperti lagi contohnya hadis-hadis tentang ru'yah. Ya, kulliha semuanya. Artinya hadis-hadis yang berkaitan tentang perkara gaib jemaah, yang akal ini sulit untuk mencerna gitu. Jadi imani saja. Dan insya Allah akan kita bahas secara detail tentang ru'yah. Bukan ru'yah hilal ya. Ru'yah yakni melihat Allah kelak di hari kiamat. Bukan juga ruqyah. Kalau ruqyah jampe-jampe dengan Al-Quran. Jadi ru'yah yakni ar-ru'yah artinya pembahasan tentang orang yang beriman akan melihat Allah di mana? Di akhirat. Akan ada pembahasan secara detail insyaallah. Taib, wa innabat anil asma. Wa innabat anil asma. Ya.
meskipun muncul di dalam pendengaran atau dalam mendengarkan hadis itu ada rasa aneh. Wastauhasya minhal mustami', ya. Dan tidak wajar bagi yang mendengarnya. Maksudnya hadis-hadis berkaitan takdir, berkaitan perkara gaib itu terkadang yang mendengarnya itu merasa tidak percaya jemaah. Mosok sih? Nah, tidak boleh mosok-mosok terhadap dalil-dalil yang sudah sahih yang berbicara tentang perkara gaib. Mosok Allah bisa dilihat. Inilah kelakuan ahli bid'ah para jemaah, sehingga akan menolak nas akhirnya karena menurut akal kata mereka tidak masuk akal. Contohnya apa? Contohnya adab kubur diingkari oleh kaum Mu'tazilah. Karena secara akal tidak mungkin, masa ada mayit dikubur disiksa, buktinya mayit dibongkar, kuburannya nggak ada bekas apinya, nggak ada bekas. Emang alam barzah di makam. Alam barzah itu bukan di pemakaman, jemaah. Alam barzah itu di alam yang dia bukan alam dunia dan bukan alam akhirat. Jadi menolak nas, menolak akidah bahkan dengan sebab dalil-dalil itu tidak masuk akal. Kata Imam Ahmad, walaupun telinga mendengarnya seolah tidak wajar, maka tetap wajib, kata beliau, fa inna ma'alaihi al-imanu biha, maka wajib atasnya iman, ya. Wala yarudda minha harfan wahidan, dan tidak menolak dari hadis-hadis tersebut satu huruf pun. Wa ghairiha minal hadis al-ma'surati an-thiqat, dan juga selain daripada hadis-hadis yang disebutkan di atas, yang mana hadis-hadis itu al-ma'surat yang telah diriwayatkan an-thiqat dari rawi-rawi yang thiqah, artinya dari hadis-hadis yang sudah sahih, harus diimani walaupun tidak paham. Kalau ahli bidah tidak demikian, diotak-atik oleh akalnya. Setiap hadis yang masuk akal diterima, yang tidak masuk akal ditolak. Ya, seperti hadis lalat itu. Ya. Idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum, kata Nabi, falyaghmishu. Apabila lalat itu hinggap di salah satu minuman, bejana minuman kalian, maka kata Nabi tenggelamkan. Kalau hinggap. Jadi jangan langsung dibuang, tapi tenggelamkan dulu. Habis tenggelamkan, dibuang baru. Jangan diminum sama lalatnya. Tenggelamkan dulu, habis itu dibuang. Jadi biar sayapnya tuh dua-duanya masuk tenggelam. Jangan baru hinggap, sayap cuma satu, langsung antum ambil. Itu justru bisa jadi sayap yang satu itu penyakit, sehingga akan menimbulkan mudarat nantinya. Justru dua-duanya. Karena yang satunya penyakit, yang satunya penawarnya. Itu tidak dipercaya di awal-awal para jemaah. Baru setelah orang kafir menemukan penemuan, ya, bahwa ternyata dalam sayap ada begini dan begitu, baru percaya. Jadi percaya setelah orang kafir. Inilah kerjaan ahli bidah demikian. Kita walaupun orang kafir enggak menemukan apapun, percaya kepada nas, iman. Ya, baik. Jadi pembahasan ada 3 ya, wajib tunduk, ya, taslim menerima terhadap dalil, dan haram menolak sunnah atau hadis. Baik. Wa alla yukhasima ahadan, dan tidak boleh mendebat, ya, seorang pun, wala yunadhirahu, ya, dan tidak boleh, ya, berbantah-bantah, sama yukhasim wa yunadhirahu, ya, mempermasalahkan nas-nas tadi berkaitan tentang masalah-masalah takdir atau masalah gaib. Wala ta'allamul jidal, dan tidak boleh mempelajari ilmu debat, ya, mempelajari ilmu debat. Karena apa, ikhwan? Pada pembahasan yang lalu sudah kita bahas, ya, debat itu hanya akan mengeraskan hati. Debat itu bahkan hukum asalnya terlarang, dan debat itu boleh ketika ada syarat-syarat dan ada dawabitnya. Ya, sudah kita bahas ini. Fa innal kalam fil qadar wa ru'ya wal Qur'an wa ghairiha minas sunan makruhun manhiyun anhu. Karena berbicara, yani memperdebatkan maknanya, tentang takdir, tentang ru'yah, melihat Allah di akhirat kelak, dan tentang Al-Quran dan selainnya dari sunnah-sunnah. Ya. Maksud sunnah di sini apa? Maksudnya dari akidah yang sudah disepakati, maka hukumnya makruh, terlarang. Makruh, terlarang. Wala yakunu sahibuhu, perhatikan, wala yakunu sahibuhu, dan orangnya tidak dianggap, ya, walaupun benar,
wala yakunu sahibuhu in asaba bikalamihi, dan orangnya tidak dianggap walaupun benar ya dalam ucapannya as-sunnata ya sesuai sunnah min ahli sunnati, tidak dianggap ahli sunnah. Artinya ikhwan, apabila ada orang berbicara berdebat lalu pembicaranya itu kok kebetulan benar, rokyu-rokyunya itu kebetulan benar sesuai dengan sunnah gitu ya, maka itu tidak dianggap. Jadi menafsirkan Quran walaupun benar, tapi kalau itu dikira-kira walaupun benar tetap haram, nggak boleh. Jadi harus menafsirkan Quran berdasarkan tafsir, kaidah-kaidah tafsir, demikian pula dalam masalah hadis ya. Jadi tidak boleh dikira-kira gitu maknanya. Maka bukan ahli sunnah hatta yada'al jidala wa yusallima wa yu'mina bil athar. Sehingga dia meninggalkan perdebatan dan pasrah berserah diri menerima yakni dalil dan beriman kepada asar yakni kepada hadis-hadis yang sahih. Ya, kita ulangi, tidak termasuk ahli sunnah. Siapa dia? Orang yang berbicara dan berdebat tentang takdir, ru'yah dan al-ru'an. Yani dia debat tentang takdir walaupun benar ya, tapi benarnya kebetulan gitu. Tidak berdasarkan nas. Betulnya itu kebetulan. Maka tetap dia tidak termasuk ahli sunnah, orang suka berdebat tentang masalah takdir, ru'yah dan masalah Al-Quran. Ini hanya contoh saja. Jadi mu'alif Imam Ahmad menyebut 3 poin hanya contoh. Dan termasuk debat-debat dalam masalah yang lain tentang Allah, tentang sifat Allah. Meskipun perkataannya sesuai dengan as-sunnah. Ya, walaupun dia perkataan sesuai dengan sunnah tapi tukang debat, Imam Ahmad mengatakan dia bukan lagi ahli sunnah. Artinya debat yang apa jemaah? Debat yang serampangan, debat yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Sebab para ulama salaf pun dulu berdebat. Tapi tidak setiap orang, hanya yang memiliki kemampuan khusus dan tentu ahli ilmu di antara syaratnya. Ya. Berarti ini pembahasannya sudah kita bahas ya, larangan memperdebatkan masalah akidah yang sudah diyakini dengan pasti. Dan hukum asal seorang muslim apa? At-taslim terhadap syariat, terhadap dalil-dalil. Nah, masuk sekarang kepada poin akidah yang kedua. Jadi pertama Imam Muhammad membahas akidah tentang masalah apa? Takdir. Sekarang yang kedua. Fadhol, ada yang baca. Al-Quran adalah kalamullah. Silakan baca. Baca antum, mana yang baca, yang bawa buku. Qala al-musannif atau qala al-muallif dulu. Qala al-muallif rahimahullah. Baik, tarjim. Terjemahkan ya.
Taib. Pembahasan ini, ikhwan fillah jazakumullah, pembahasan tentang sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap Al-Quran. Dan pembahasan ini muncul ketika terjadi fitnah, ya, yang mana fitnah ini muncul dari kelompok atau golongan kaum Mu'tazilah dan kaum Jahmiyah. Di mana kaum Mu'tazilah dan kaum Jahmiyah yang mengingkari sifat kalam atau sifat Allah secara umum semuanya diingkari, maka Al-Quran pun kata mereka bukan kalamullah tapi makhluk. Al-Quran makhluk. Maka muncullah para ulama kita membela dan meluruskan akidah terhadap umat Islam. Maka muncullah para ulama menjelaskan akidah tentang Al-Quran, di mana konsep Al-Quran menurut ahli sunnah adalah dibangun di atas 5 poin. Apa yang pertama? Al-Quran kalamullah. Yang kedua, munazzalun. Ya, apa munazzalun? Diturunkan. Diturunkan dari Allah. Yang ketiga, ghair makhlukin, bukan makhluk. Al-Quran, apa yang pertama? Kalamullah. Yang kedua, munazzalun, diturunkan. Ya. Yang ketiga, ghairu makhlukin, bukan makhluk. Yang keempat, minhu bada'a, dari Allah bermula. Ya. Dari Allah bermula Al-Quran ini. Ini walaupun nanti Al-Quran adalah disebutkan kalamnya Rasulullah atau Al-Quran kalamnya Jibril, tapi Rasul dan Jibril ini hanya menyampaikan. Namun yang pertama kali berfirman, berbicara siapa? Allah. Itu maknanya minhu bada'a. Lalu yang kelima, wa ilaihi ya'udu. Ya, wa ilaihi ya'udu, dan kepada Allah pula Al-Quran akan kembali. Ya, ini nanti akan kita kaji. Ya. Saya ulangi, konsep Al-Quran menurut sunnah apa yang pertama? Al-Quran kalamullah, terus munazzalun, terus ghairu makhlukin, terus minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Nah sekarang dalil tentang sifat kalam. Dalil tentang sifat kalam. Jadi sebelum kita membahas tentang Al-Quran kalamullah, ini sebenarnya pembahasan cabang dari pembahasan sifat kalam bagi Allah. Kenapa Mu'tazilah mengingkari Al-Quran bukan kalamullah? Karena memang pada asalnya mereka tidak percaya Allah memiliki sifat kalam. Maka kita katakan dalil-dalil Allah disifati dengan al-kalam banyak dalam Quran. Ya, dan sifat kalam bagi Allah, perhatikan ikhwan, menurut ahli sunnah, kalam Allah itu terdiri dari huruf, kalimat, dan kalam Allah itu masmu'. Ya, lahu sautun. Allah itu kalau bicara ada suaranya dan bisa terdengar. Ini berbeda dengan akidah Asy'ariyah tentang sifat kalam. Kalau menurut Asy'ariyah, Allah itu memang sifatnya ada sifat kalam. Namun kata Asy'ariyah, kalam Allah itu kalam binafsihi. Kalam binafsihi itu Allah hanya bicara itu dalam dirinya saja, tidak terucapkan dalam lafaz-lafaz dan tidak terdengar. Berarti para jemaah, yang disampaikan oleh malaikat Jibril ya berupa wahyu dan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu kalamnya siapa? Gitu. Itu kalamnya Allah. Huruf maknanya, lafaz-lafaznya semua dari Allah. Jibril hanya menyampaikan, Rasul hanya menyampaikan. Ya. Adapun menurut Asy'ariyah, perhatikan jemaah, Allah itu berbicara bukan pembicaraan yang terdengar. Berarti Quran itu kalau menurut Asy'ariyah, Al-Quran menurut Asy'ariyah, maknanya dari Allah dilemparkan kepada Jibril. Lalu Jibril yang mengungkapkan atas perkataannya. Berarti menurut Asy'ariyah, Quran kalam Allah itu hanya maknanya saja. Adapun yang diungkapkannya itu kalamnya siapa? Jibril yang mengungkapkan.
Sebagian mereka juga selisih. Sebagian mereka Muhammad Rasulullah yang mengungkapkannya. Yani yang mengucapkannya. Berarti ujung-ujungnya Al-Quran bukan kalamnya Allah secara hakiki. Tapi kalamnya Jibril atau kalamnya Nabi Muhammad. Adapun kita, kalamnya Allah. Maknanya, huruf-hurufnya, lafaz-lafaznya. Nah, ini harus diperhatikan ya. Jadi penetapan sifat kalam pun antara Asy'ariyah dengan kita Ahli Sunnah berbeda. Itu. Walaupun betul menetapkan sifat kalam. Adapun Jahmiyah dan Mu'tazilah mengingkari sifat kalam secara total. Jelas ya? Nah sekarang mana dalil yang menunjukkan di Quran bahwa Allah disifati dengan sifat kalam? Banyak tentunya. Misalnya Allah berfirman wa id qala rabbuka. Dan ingatlah ketika Allah qala. Apa qala coba? Ngomong, berkata, berfirman. Terus firman-Nya Allah gimana? Terdengar. Jibril mendengar Allah berfirman, ya. Nabi Muhammad mendengar enggak? Nabi Muhammad mendengar enggak? Jemaah? Al-jawab, tidak setiap Nabi Rasul memang diajak bicara langsung oleh Allah. Jadi cara wahyu turun itu ada yang melalui Rasul Jibril, ada yang Allah ajak bicara langsung. Nah di antara Nabi Rasul ya, di antara Rasul yang Allah ajak bicara adalah di antara yang paling terkenal Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman wa kalamallahu Musa takliman. Namun bukan berarti Rasul kita Muhammad juga ya, tidak diajak bicara. Diajak bicara langsung. Hanya saja Nabi Musa lebih dikenal karena itulah di antara mukjizat. Adapun mukjizat Nabi Muhammad saking kebanyakan mukjizat, maka banyak hal-hal yang tidak dikenal ya. Seperti Khalilur Rahman, itu yang dikenal siapa? Nabi Ibrahim. Kalimur Rahman dikenal Nabi Musa, padahal Rasul juga Khalilur Rahman. Nabi Rasul juga diajak bicara oleh Allah, tapi yang paling dikenal adalah memang Nabi Musa karena Nabi Musa sedikit di antara mukjizatnya. Nabi Musa hanya punya 9 mukjizat saja. 9 ayat Allah sebutkan dalam Al-Quran. Adapun Nabi Muhammad SAW mukjizatnya berapa? Imam Al-Baihaqi punya kitab namanya Dalailun Nubuwah. Jadi mukjizat kenabian itu hampir ribuan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad diajak bicara oleh Allah. Nah, contoh yang lain di Quran Allah Ta'ala berfirman, misalnya kalau tadi wa id qala Allahu ya Isa, ingatlah ketika Allah berfirman wahai Isa, gitu ya. Jadi Allah mengajak bicara kepada para nabi-nabi, kepada para rasul. Demikian pula dalil yang lebih tegas lagi Allah berfirman wa kallamallahu Musa takliman, dan Allah ngajak bicara. Nah, maka nabi-nabi ada yang diajak bicara, namun ada yang memang tidak diajak bicara langsung oleh Allah. Antum lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 253. Ya. Perhatikan. Tilkar rusul kata Allah. Faddalna ba'dahum ala ba'din. Itulah para rasul-rasul kami yang kami unggulkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Jadi rasul itu tidak sama derajat kedudukannya. Ada yang kami unggulkan satu sama lain. Lalu di antaranya kata Allah, perhatikan, minhum man kalamallahu. Di antara, tuh enggak semuanya. Di antara para rasul itu ada yang kami ajak bicara kata Allah. Berarti tidak semua rasul diajak bicara oleh Allah secara langsung. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan Allah meninggikannya beberapa derajat kepada rasul-rasul yang lain. Demikian pula di dalam surah Al-A'raf 143 tentang Allah mengajak bicara Nabi Musa. Ya. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kalamahu rabbuhu. Dan ingatlah manakala Nabi Musa datang untuk memenuhi janji dengan kami kata Allah, wa kalamahu rabbuhu, dan Allah Rabbnya ngajak bicara kepada Musa. Ya. Nabi Musa ketika diajak bicara oleh Allah, dengar suaranya Allah, pada jemaah penasaran dia. Akhirnya mengatakan Rabbi arini anzur ilaik ya Allah. Ya Allah wahai Rabb, coba tampakkanlah, aku ingin memandang engkau wahai ya Allah. Nabi Musa kan itu. Ketika mendengar suara penasaran, kaya apa nih Allah ini? Akhirnya apa kata Allah? Qala lan tarani. Perhatikan lafaz lan tarani. Kata Allah, kamu tidak bisa melihatku wahai Musa kata Allah. Jadi tidak bisa melihat di sini maksudnya di dunia jemaah.
Adapun di akhirat semua kita orang-orang yang beriman akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini contoh-contoh dari yang menunjukkan tentang sifat kalam bagi Allah. Dalam surah yang lain, surah Maryam ayat 52 jemaah. Allah menyebut dengan lafaz an-nida. Perhatikan kalau suara Allah itu terdengar. Allah menyebutnya an-nida. Wa nadainahu dan kami memanggil. Dan memanggil itu dengan suara yang terdengar para jemaah. Jadi Allah itu kalau berfirman masmu, ya, terdengar ada suara. Wa idnada rabbuka Musa, dan ingatlah ketika Rabbmu menyeru memanggil, ya. Wa nadahuma, dan kami menyuruh keduanya kata Allah. Mereka berdua, yakni Adam, ya, dan Hawa. Wa nadahuma rabbuhuma, dan Rabb keduanya memanggil mereka berdua Adam dan Hawa dalam surah Al-A'raf ayat 22. Ini semua dalil yang menunjukkan sifat apa jemaah? Sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang mana dalil yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu kalamnya Allah? Yang pertama, ikhwan, di dalam surah At-Taubah ayat 6. Itu dalil yang menunjukkan kalau Quran itu kalamnya Allah. Ini bantahan kepada kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mengingkari Quran bukan kalam Allah. Allah berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikina," dan jika salah seorang dari orang musyrik stajaraka minta perlindungan kepada engkau Muhammad, fa'ajirhu, maka beri mereka perlindungan kata Allah, hatta yasma'a kalam Allah, sehingga mereka mendengar kalamnya Allah. Apa maksud? Kalau ada orang kafir ingin masuk masjid, ingin minta perlindungan di situ, masukkan, beri perlindungan sehingga mereka nanti mendengar kalamullah. Apa maksud kalamullah di sini? Sehingga mereka mendengar Al-Quran nanti dibaca. Sehingga mendengar Al-Quran. Berarti Al-Quran menunjukkan kalamullah. Makanya disebutkan ada seorang sahabat yang dulunya masih kafir. Ya, dia namanya Sumamah bin Asal. Itu dia ditawan pada perang Badar. Ditawan oleh Nabi dan para sahabat, ditawan di masjid, di tiang masjid diikat. Lalu Sumamah bin Asal itu tiap hari mendengar Nabi sholat, Nabi membaca Al-Quran, Nabi ceramah. Sehingga Sumamah bin Asal ketika itu mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, langsung masuk Islam akhirnya, mendapat hidayah. Ya. Dan ini menunjukkan orang kafir boleh masuk masjid. Ya. Makanya Imam Bukhari sampai membuat judul bab dukhul al-musyrik, bab dukhulul musyrikil masjidah. Bab tentang bolehnya orang musyrik masuk masjid. Lalu dibawakan hadis tentang Sumamah bin Asal ini. Ya. Ini menunjukkan apa ikhwan? Al-Quran itu bisa memberi petunjuk kepada orang kafir ketika dia memahami. Ya. Makanya orang Islam kalau sekedar baca Quran itu hanya sekedar dapat pahala baca saja. Jadi walaupun tidak paham maknanya, tidak masalah. Bukan tidak masalah, artinya tetap dapat pahala. Tapi bermasalah kalau cuman baca saja tanpa memahami maknanya. Apa masalahnya? Masalahnya sulit atau tidak akan mendapatkan hidayah, petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Lihat orang kafir sampai masuk Islam gara-gara mendengar ayat Al-Quran karena paham maknanya. Ya. Nah kita kewajiban terhadap Quran dibaca Al-Quran, kemudian ditadaburi, kemudian diamalkan. Jadi banyak sekali kewajiban Quran, bukan sekedar baca. Apalagi sekarang nih Ramadan Syahrul Quran. Ya. Maka perbanyak. Sekarang utamakan tilawah memang. Baca sekarang. Lalu kalau ada waktu tadabbur. Ya. Karena dengan tadabbur kita akan mendapatkan hikmah turunnya Quran, itu hidayah. Lihat jin saja yang datang kepada Rasulullah SAW ketika dibacakan Al-Quran. Namun mereka karena paham mereka menyimak. Yastami'un, yakni menyimak Al-Quran. Langsung dapat hidayah, langsung pergi ke kaumnya, langsung menjadi da'i, menyeru kaumnya kepada Islam. Nah, demikian kalau Al-Quran itu dipahami, dipelajari, bukan sekedar dibaca.
Di kita masalahnya Quran hanya ritual. Pindah rumah baca Quran, mati orang dibacain Quran, selesai. Paham enggak paham maknanya enggak. Makanya jangan heran kalau ada orang hafal Quran 30 juz, hafal Quran, paham qiraah sab'ah, paham macam-macam qiraah tapi berbuat syirik nyembah kepada kuburan. Karena apa? Karena Quran sekedar dibaca tanpa dipahami makna kandungannya. 30 juz hafal Quran tapi nyembah kubur. Ya karena apa? Berbuat syirik, jatuh pada syirikan. Padahal di Quran diulang-ulang itu kata-kata syirik, wala tusyriku, wala tusyriku, wala tusyriku. Diulang-ulang dibaca, tapi tidak paham apa hakikat syirik, apa hakikat tauhid. Gimana mau paham? Ada ustaz yang membahas syirik pun dilarang. Ojo bahas syirik ustaz. Nggak mau paham syirik. Ya. Ojo bahas bid'ah katanya gitu. Jadi nggak paham pada akhirnya. Sehingga karena menjauh daripada mempelajari apa itu bid'ah sehingga nggak paham bid'ah. Makanya kata mereka kalau muludan ini bid'ah ya sudah ke Mekah jangan naik pesawat, naik onta sana. Ini nggak paham hakikat bid'ah berarti. Karena memang nggak mau belajar bid'ah itu apa. Orang yang sedikit ngomong bid'ah saja dilarang. Besoknya nggak usah ngaji lagi di situ karena ngomong bid'ah. Nah. Taib ya, jadi dalil yang pertama surah At-Taubah ayat berapa tadi? Ayat 6. Yang kedua dalil yang lain yang menunjukkan Al-Quran itu kalamullah Al-Baqarah 75. Ya. Allah mengatakan afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallah. Kalam Allah di sini maknanya Al-Quran. Ya. Apakah engkau masih mengharapkan mereka iman kepada kalian? Ya, kata Allah kepada Rasul tentang orang-orang Yahudi. Wa qad kana fariqun minhum, padahal sebagian kelompok mereka orang Yahudi yasma'un telah mendengar kalam Allah. Mendengar apa? Kalam Allah apa maksudnya di sini mendengar apa maksudnya? Apakah mendengar Allah ngomong? Tidak, mendengar Allah mendengar Al-Qur'an dibacakan. Tsumma yuharifunahu, lalu mereka merubahnya ayat-ayat Al-Qur'an atau ayat-ayat Allah. Dan banyak contoh yang lain di surah Al-Fatah ayat 15 ya. Dan di surah termasuk surah An-Naml ayat 76. Ini semua dalil yang menunjukkan kalau Al-Qur'an ya itu kalamullah. Taib. Adapun Al-Qur'an bukan makhluk. Mana dalilnya jemaah? Al-Quran bukan makhluk. Mana dalilnya? Dalilnya firman Allah di surah Al-A'raf ayat yang ke-54. Perhatikan lafadznya. Ala lahul khalqu wal amru. Ala lahul khalqu wal amr. Itu Al-A'raf 54. Ini dalil yang menunjukkan apa? Bahwa Al-Quran apa jemaah? Bukan makhluk. Coba bagaimana segi pendalilannya, ini dalil butuh taujih. Dalil seperti ini butuh taujih, butuh arahan. Kalau secara sepintas kita tidak paham apa maksud berdalil dengan ayat ini. Karena kalau terjemahan perhatikan, ala ketahuilah lahul khalqu wal amr. Hanya milik Allah lah penciptaan dan perkara atau perintah. Hanya milik Allah lah penciptaan, yakni makhluk, wal amr dan perintah. Ini masih belum paham ini. Kalau cuman seperti ini saja perlu arahan. Nah, bagaimana segi pendalilannya sekarang? Jawabannya adalah ikhwan, di sini Allah membedakan antara makhluk dan al-amr. Ya, dibedakan dari sini. Dibedakan dengan waw. Ala lahul khalqu wal amru. Waw di sini, waw ataf ini berfaedah untuk membedakan. Jadi beda antara makhluk dan al-amr. Hanya milik Allah lah makhluk yang Allah ciptakan, wal amr dan amr. Nah, apa itu amr? Amr jemaah di dalam ayat surah Syura, dalam surah Syura ayat yang ke-52, itulah amr yang dimaksud, yaitu Al-Quran, yaitu wahyu. Ya. Sehingga jelas dari ayat ini bahwa Allah membedakan antara al-amr yaitu Al-Quran salah satunya
dengan makhluk. Berarti kalau dibedakan berarti Al-Quran bukan makhluk. Nah sekarang mana dalil kalau Amr itu maksudnya Al-Quran? Surah Syura 52. Berarti pendalilannya tidak cukup Al-A'raf 54 tapi harus dikaitkan dengan Syura 52. Apa kata Allah? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Nah, lafaz min amrina inilah di garis bawah. Dan demikianlah kata Allah, kami telah wahyukan kepada engkau Muhammad ruhan Al-Quran. Ruh itu Al-Quran maknanya. Karena nama Al-Quran banyak. Ada adzikr, ada ruh. Lalu kata Allah, Al-Quran ini min amrina. Nah, ini dia. Min amrina, dari perintah kami atau perkara kami. Berarti yang di Al-A'raf 54 Allah bedakan antara Al-Amr itu Al-Quran dengan makhluk, menunjukkan Al-Quran bukan makhluk. Jelas ya? Baik. Sekarang apa yang ketiga? Dalil kalau Al-Quran itu diapakan? Apa yang pertama? Kalamullah sudah tadi. Yang kedua? Oh yang kedua tuh munazzal, harusnya yang kedua ya tadi ya. Enggak apa-apa wis. Munazzal, dalilnya banyak cuma. Syahrul Ramadan alladzi unzila. Nah, berarti Quran diturunkan. Dan ini menunjukkan kalau Allahnya di mana? Di atas. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas wa nazzalnahu tanzila. Ini dalil-dalil yang menunjukkan Al-Quran itu munazzal. Bapak bantu catat. Yang pertama Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila. Yang kedua surah Al-Qadar 1. Ya. Yang ketiga surah Al-Isra ayat 106. Al-Quran itu munazzal, diturunkan. Dan ketika sesuatu turun dari Allah, menunjukkan ketinggian Allah dan Allah berada di atas. Ya. Apa yang turun dari Allah? Cuma Al-Quran diantaranya wahyu. Al-Munazzal. Taib. Yang berikut apa? Minhu. Makna minhu bada'a dan dalil. Minhu bada'a. Apa minhu bada'a tadi? Bahwa dari Allah lah Al-Quran bermula, yakni Allah yang berbicara pertama kalinya. Ya. Allah yang berbicara pertama kalinya. Karena apa ikhwan harus disebutkan demikian? Karena terkadang di Quran Allah menyebut kalau Quran kalamnya Jibril. Allah menyebut dalam Quran bahwa Al-Quran kalamnya Muhammad. Ya. Contoh misalnya dalam surah At-Takwir ayat 19 ayat 20. Allah menyebutkan kalau Quran itu kalamnya Jibril. Dalam surah Takwir ayat 19-20. Ini jangan salah paham ini. Kita yakini bahwa yang bicara pertama tentang Al-Quran itu Allah bukan Jibril. Kenapa disandarkan kepada Jibril? Karena Jibril yang menyampaikan. Sementara sesuatu yang menyampaikan itu boleh disandarkan kepadanya. Nah, contoh Allah berfirman, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Quran benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Siapa Rasul mulia di sini maksudnya? Jibril. Di quwwatin inda dzil arsy makin. Ya. Contoh sekarang Quran itu disandarkan perkataan Rasul Karim juga yang dimaksud Nabi Muhammad. Ini dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-40-41. Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair. Sesungguhnya Quran benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Siapa di sini maksudnya? Rasulullah. Wa ma huwa biqauli syair, bukanlah perkataan tukang syair, tukang syair. Kata Allah. Nah, kenapa Quran disandarkannya kepada Jibril dan Muhammad dalam dua ayat ini? Karena keduanya yubalighanihi, karena keduanya penyampai. Bukan berarti keduanya
disandarkan Quran kepada keduanya Jibril dan Muhammad. Quran adalah perkataan Jibril secara hakiki, bukan. Quran perkataan Allah. Dan yang pertama mengatakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna minhu bada'a. Dari Allah bermula. Nah, sekarang yang keberapa? Terakhir? Ya. Yaitu wa ilaihi ya'udu, dan kepada Allah kembali. Maksud kepada Allah kembali ini di antara maknanya bahwa Al-Quran akan ditarik oleh Allah dari peredaran. Dan itu hanya terjadi di satu malam saja kelak di akhir zaman. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadrusul Islam hatta la yudra ma siyam wala shalah. Islam akan lenyap. Islam akan lenyap sehingga manusia tidak tahu lagi apa itu puasa, apa itu salat, apa itu ibadah, apa itu sedekah. Wa yusra, dan juga akan dilenyapkan ala kitabillah terhadap kitabullah Al-Quran. Jadi Al-Quran akan dilenyapkan fi lailatin, dalam satu malam. Fala yabqa fil ardi minhu ayah, sehingga di muka bumi tidak ada lagi Al-Quran satu ayat pun, baik yang dihafal manusia ataupun yang ada dalam lembaran-lembaran kitab. Jadi nanti di akhir zaman ya kawan, manusia yang hafal Quran ya, pagi-pagi membaca Quran sudah tidak bisa lagi. Ya. Mau baca Al-Fatihah tidak bisa. Nggak bisa baca. Pas di mushaf dibuka semuanya kosong. Tembok-tembok yang tertulis Quran semuanya kosong. Dalam satu malam Allah tarik dari peredarannya. Maka mumpung sekarang kesempatan, umur kita masih ada, Al-Quran masih ada, tertulis di mushaf-mushaf, maka mari kita baca. Ya. Ini akidah Ahlussunnah terhadap Al-Quran. Nah, sekarang kelompok yang menyimpang dalam konsep Al-Quran siapa? Yang pertama Mu'tazilah, yang mengatakan Quran adalah makhluk. Bahkan Imam Ahmad ya kawan sampai mendapatkan ya perlakuan yang sangat berat ya. Karena penguasa-penguasa di zaman itu telah dipengaruhi oleh kaum Mu'tazilah. Disiksa Imam Ahmad. Bahkan saking beratnya ujian di zaman itu karena akan dibunuh orang yang mengatakan Quran kalamullah. Maka banyak ulama yang mengambil rukhsah. Ini mengucapkan kata-kata kekufuran dalam rangka menyelamatkan nyawa, dan ini boleh. Boleh. Ada lagi ulama yang mengambil cari selamat dengan berkata-kata yang menunjukkan kepada makna yang lain. Seperti ketika ditanya seorang ulama, apakah Quran menurutmu makhluk atau bukan makhluk? Maka ulama itu nunjuk kepada jarinya. Al-Quran, Injil, Taurat, semua ini makhluk. Supaya selamat. Karena kalau ngomong kalamullah langsung dibunuh. Jadi ngomongnya gini, Quran, Injil, Taurat, ini maksudnya jari maksudnya. Bukan Qurannya. Tapi ini semua makhluk katanya. Oh, selamat, mantap. Padahal maksud ulama itu apa? Jari. Jadi jarinya yang makhluk, bukan Qurannya. Tapi orang yang nanya dipahami apa yang dimaksud, karena pertanyaan tidak apa pertanyaannya Al-Quran. Gitu. Ini sampai. Adapun Imam Ahmad tidak mau mengambil rukhsah, tidak mau mengambil perkataan-perkataan yang memiliki dua makna atau makna lebih, tapi rela dipenjara. Umat selamat dari akidah rusak, dari akidah Mu'tazilah. Baik. Yang kedua, termasuk Jahmiyah ya. Yang kedua siapa? Asy'ariyah yang menyimpang. Apa Asy'ariyah kesesatan dalam masalah konsep Al-Quran? Kata Asy'ariyah, Al-Quran memang kalamullah. Namun yang kalamullah itu maknanya saja. Makna yang dilemparkan kepada imma Jibril atau Muhammad. Jadi kalau lapad-lapad dan hurufnya itu bukan kalamullah gitu loh jemaah. Tapi kalamnya siapa?
Di mereka ada khilaf kepada dua pendapat. Ada yang mengatakan kalamnya Jibril, ada yang mengatakan kalamnya Nabi Muhammad. Maka inilah kelompok yang menyimpang dalam konsep Al-Quran. Ya. Baik, insyaallah kita masuk ke pembahasan beriman kepada ru'yatullah. Ini pembahasannya panjang, nanti akan kita bahas beberapa pembahasan ya. Ada 7 pembahasan dan insyaallah ya mudah-mudahan 7 ini bisa cukup satu pertemuan. Ya. Kalau tidak mungkin kita buat 2 pertemuan. Yang 7 poin ini insyaallah. Termasuk di antara bahasan penting adalah ada pembahasan syubhat dan bantahannya tentang masalah pembahasan ru'yatullah. Apa itu ru'yatullah artinya? Beriman terhadap bahwa orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan ada perincian di mana saja kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga apakah orang kafir melihat Allah atau tidak. Demikian pula apakah orang-orang munafik ya. Maka disebut di poin ketiga nanti khilaf para ulama Ahlussunnah tentang orang kafir dan orang munafik apakah melihat Allah atau tidak di padang mahsyar. Adapun kalau di surga jelas nggak akan ada orang munafik masuk surga atau orang kafir. Ini yang diposisikan oleh ulama adalah orang kafir melihat Allah itu di padang mahsyar, melihat atau tidak, termasuk orang-orang munafik. Nah, itu nanti akan kita bahas insyaallah. Demikian mungkin di hari ini pembahasan tentang masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang konsep Al-Qur'an. Kita simpulkan, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini tentang Quran ada 5 poin. Apa yang pertama? Al-Quran kalamullah. Yang kedua, munazzalun. Yang ketiga, gairu makhlukin. Yang keempat, minhu bada'a. Yang kelima, wa ilaihi ya'ud. Nah, tafadhol ada yang bertanya sedikit, mungkin 5 menit pertanyaan. Tafadhol. Nah, sebentar dari, iya Bu, tafadhol. Ditobati. Maksudnya semua maksiat baik sebelum semuanya takdir, cuman beralasannya itu loh yang dibedakan. Semua kejadian di alam semesta ya, orang kafir, orang beriman, orang maksiat, orang taat, semuanya atas takdir siapa? Takdir Allah. Hanya saja orang beralasan dengan takdir atas maksiat itu dirinci. Yang tidak boleh itu beralasan terhadap maksiat yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Adapun beralasan dengan takdir bagi maksiat yang sudah ditobati boleh gitu. Ya, itu bedanya, bukan berarti maksiat yang ditobati takdir, kalau itu bukan yang sebelum ditobati bukan takdir, bukan itu maknanya. Semuanya takdir, hanya saja beralasan ya. Dan kemarin sudah dibawakan kisah Umar bin Khattab ketika memotong tangan pencuri. Si pencuri kan mengatakan, "Mahlan ya Amirul Mukminin, innama sariktu biqadarillah." Wahai Amirul Mukminin, tunggu dulu, jangan potong dulu tangan saya. Saya mencuri itu karena takdir Allah, katanya. Gitu. Saya mencuri, kan ketangkap mencuri, itu takdir. Kata Umar, "Wa qata'tu yadaka biqadarillah." Kalau gitu saya pun memotong tanganmu juga karena takdir Allah juga. Sudah, akhirnya potong tangannya. Ya, nah ini artinya tidak boleh beralasan terhadap maksiat dengan alasan takdir. Baik, fadhal ya. Apa? Wa ya'udu. Taib. Yang pertama, di akhir zaman, dan ini bagian dari tanda kiamat, ketika Al-Quran lenyap, Ka'bah dihancurkan dan semisal, itu masa-masa yang memang akhir sekali. Dan tidak ada lagi di muka bumi orang yang menyebut Allah, Allah. Dan orang
orang yang beriman sudah diwafatkan, maka ini jelas bukan zaman Imam Mahdi, tapi jauh setelah masa Imam Mahdi. Karena manusia yang beriman sekecil apapun iman akan diwafatkan oleh Allah. Sehingga di muka bumi sudah tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah. Dan kepada mereka lah kiamat terjadi. Maka kalau kiamat kubro, tidak setiap orang mengalami. Orang beriman pasti tidak akan mengalami kiamat kubro. Pasti. Karena kiamat kubro hanya terjadi kepada orang-orang yang kufur saja. Adapun kiamat sugro, apa itu kiamat sugro? Kematian, semua orang mengalaminya. Muslim, mukmin, kafir pasti mengalami. Lah ini loh yang harus kita waspadai. Jangan sibuk dengan kiamat-kiamat kubro, mempelajari tanda-tanda kubro ya, yang itu belum tentu dia mencapai, tapi kematian yang besok lusa bisa terjadi mereka lalai. Maka ada ustadz yang hanya bicara masalah apa, dan kadang-kadang dibumbui dengan kedustaan-kedustaan atau hadis-hadis yang tidak sahih, bicara tentang apa? Akhir zaman. Sehingga disebut ustadz akhir zaman. Akhir zaman ngomongnya. Kadang-kadang dibumbui dengan ramalan-ramalan. Bahkan sampai berani meramal sumbernya CNN, berita luar negeri kafir. Sampai begitu. Ya. Kojang anjing di negeri Saudi katanya. Beritanya dari CNN beritanya. Ini musibah. Tanda kiamat dekat adanya ustaz-ustaz seperti itu. Itu justru dia tanda kiamat yang besar itu tanda kiamat. Taib. Jadi dalilnya apa namanya? Wa ilaihi ya'ud. Antum tanya dalil. Adapun dalilnya ini sebagaimana hadis tadi, jadi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang minhu badaya, Allah berfirman dalam banyak ayat Al-Qur'an. Dari Allah bermula maknanya yani Allah yang berfirman ya dalam Al-Qur'an. Semuanya menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup ini dulu mungkin yang bisa kita. Fadhal. Apa itu, Pak? Oh, kalau kitab yang sebelum Al-Qur'an itu memang pada asalnya sudah dianggap tidak ada karena memang sudah tercampur ya dengan kebatilan-kebatilan, dan wajib seorang muslim meyakini bahwa kitab-kitab sebelum Al-Qur'an wajib meyakini semuanya telah tahrif berdasarkan nas Al-Qur'an. Jangan sampai meyakini masih ada yang asli sekarang, enggak. Sudah semuanya tahrif, adanya perubahan-perubahan. Jadi sudah tidak teranggap lagi. Adapun Al-Qur'an Allah menjamin, karena Allah hanya menjamin Al-Qur'an. Makanya Allah katakan, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan memeliharanya, kata Allah, sampai hari kiamat. Sampai pada masanya nanti Allah yang menarik kembali, mencabut kembali. Adapun kitab selain Quran Allah tidak menjamin. Makanya bahkan Al-Qur'an menegaskan adanya tahrif, perubahan-perubahan, penambahan dan pengurangan. Ya, demikian. Jadi secara asalnya sudah dianggap sudah tidak ada gitu. Dan ini keyakinan kita ahli kaum muslimin atau orang-orang Islam. Demikian. Cukup ya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.